Ya, ya, shalom, saudara sekalian, jumpa kembali dengan kami dalam acara Marketplace Fellowship dengan saya, Pastor Herman Gideon, saudara. Minggu lalu atau last Friday, Jumat yang lalu saya tidak bisa karena ada acara yang penting yang tidak bisa ditinggalkan, saudara kasih. Puji Tuhan, acara Marketplace kita masih dengan tema yang sama, yaitu sukses di dunia, mati masuk surga, saudara. Sukses yang dimaksud adalah the true success, saudara, atau fully successful, yaitu sukses yang sejati atau sukses yang seutuhnya, saudara. Bukan sekedar sukses saudara mendapatkan segala-galanya untuk memenuhi keegoan saudara, tidak, tapi sukses yang dipersiapkan pula bahwa suatu saat ketika Tuhan panggil kita untuk mempertanggungjawabkan, saudara, hidup kita sebagai duta-duta Kristus, kita bisa berkenan di hadapan Dia, saudara. Saudara, karena Tuhan ciptakan kita bukan untuk menjadi orang yang gagal, tetapi untuk menjadi orang yang sukses. Tetapi dosa, saudara, yang menghancurkan rencana Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi puji Tuhan, Yesus memulihkan saudara dan saya untuk menjadi ciptaan yang semula. Dan bersama dengan Roh Kudus, Dia sedang memproses kita untuk untuk mengubah karakter-karakter yang tidak baik, saudara, menjadi baik, karakter-karakter Kristus. Karakter-karakter itulah, saudara, yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang sukses. Karena, saudara, kesuksesan itu tergantung dari hubungan. Dan hubungan itu tergantung dari karakter. Puji Tuhan. Dan hari ini, saudara, kita belajar dari satu karakter yang luar biasa, yaitu kreativitas. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan ciptakan kita untuk menjadi orang yang kreatif. Oleh karena itu Tuhan berikan kita otak yang cerdas, yang luar biasa. Otak neokortex. Otak yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Otak yang punya kemampuan untuk membayangkan sesuatu, untuk membuat sesuatu, untuk meng-create sesuatu yang bahkan yang belum pernah dilihat oleh mata. Puji Tuhan. Dan Tuhan berikan untuk memenuhi, mendukung kreativitas kita. Tuhan berikan kita hak bebas, free will. Sehingga saudara diberikan kebebasan untuk berkreativitas dalam hidup ini. Itulah Tuhan yang Tuhan ciptakan kita. Itulah yang dimaksud Tuhan, mengapa Tuhan ciptakan kita menurut rupa dan menurut gambar dan rupa Dia. Jadi kreativitas adalah mengelola pikiran kebijaksanaan, saudara, pikiran-pikiran bijak, kata-kata yang penuh kehati-hatian, dan tindakan-tindakan yang penuh keahlian, yang diserai dengan keahlian. Jadi bukan tindakan-tindakan yang sembarangan, tapi tindakan-tindakan yang mencerminkan di dalam tindakan itu ada nilai-nilai keahlian yang menyertainya dalam melakukan kehendak Tuhan atau tujuan Tuhan menciptakan kita. Saudara, kalau kita mau belajar kata kreativitas, itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata bara, saudara. Dan bara inilah yang digunakan di dalam Kejadian pasal 27 ketika Tuhan berkata, maka Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, menurut gambar dan rupanya. Atau sama juga dengan kata yatsar yang terdapat di dalam Kejadian pasal 27 ketika Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan debu. Ada perbedaan, saudara. Yang pertama, dari pasal 1 ayat 27 Tuhan berkata menciptakan manusia. Tetapi Kejadian pasal 27, pasal 2 ayat 7, Tuhan memperlihatkan bagaimana Dia menciptakan manusia. Dia ambil tanah, dibentuknya dengan seluruh keberadaan Dia. Saudara, dengan kreativitas yang Dia punya, dan Dia bentuk dengan seninya, dengan daya cipta yang luar biasa.
dan kemudian diberikan rohnya. Itu menggunakan yatsar, saudara yang kasih. Sama dengan kata yeser, saudara, yang digunakan oleh Tuhan di dalam Yesaya pasal 29 ayat 6. Ketika Tuhan perintahkan Yesaya untuk pergi kepada seorang penjunan. Nah, kata yeser ini adalah digunakan oleh seorang penjunan ketika dia membuat bejana. Kenapa dia gunakan yeser? Karena dia ingin memperlihatkan kepada kita bahwa sedemikian hebatnya Tuhan menciptakan kita, yang diumpamakan Tuhan menciptakan kita sebagai sebuah bejana yang Tuhan pakai seturut dengan kehendaknya. Haleluya. Arti kata kreativitas adalah hikmat dan pengetahuan dari Sang Pencipta, saudara. Pengetahuan dari Sang Pencipta yang diekspresikan oleh Dia dan didemonstrasikan ketika Ia menciptakan manusia. Jadi kreativitas bukan hanya dipakai membuat sesuatu, tetapi juga merencanakan segala sesuatu. Jadi itulah ekspresi yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu tercermin kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi tidak alasan bagi kita, saudara. Kita harus mencerminkan jadi orang-orang yang punya kreativitas yang luar biasa. Kalau saudara tidak mengekspresikan dan tidak mendemonstrasikan kreativitas yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara sebagai ciptaan Dia yang menurut gambar dan rupa Allah, saudara sedang menyia-nyiakan karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari ciptakan kreativitas, saudara yang kasih, karena demikianlah Tuhan kita. Kreatif adalah aplikasi dari apa, saudara yang kasih? Dari kecerdasan, dari kecerdikan. Seperti Esau menjadi seorang pemburu yang ulung dengan daya kreativitas yang luar biasa. Atau seperti Daud bermain kecapi yang handal, yang bahkan ketika Raja Saul diganggu oleh setan, saudara, Daud bermain kecapi dan setan itu pergi. Haleluya, ini luar biasa, saudara. Atau seperti Daniel, saudara punya hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Kecerdasan lain adalah kemampuan untuk membuat strategi, saudara, untuk menuntaskan sebuah tujuan, di mana diperlukan kebijaksanaan dan kehatian dalam menyelesaikan tujuan tersebut. Tujuan rencana dari tersebut, saudara yang kasih. Saudara, Amsal pasal 1 ayat 4 berkata, Amsal pasal 1 ayat 4, hikmat itu untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Oleh karena itu carilah hikmat supaya saudara menjadi orang yang kreatif, naik lebih kreatif lagi dan lebih kreatif lagi dan terus-menerus membuat kreatif. Kenapa kreativitas itu begitu penting, saudara? Karena kreativitas menentukan keberhasilan yang dapat kita capai di sepanjang umur kita. Jadi bukan keberhasilan yang sementara, tiba-tiba stuck dan tidak berkembang. Tapi kreativitas itulah yang membuat saudara menjadi orang yang terus-menerus bisa berhasil di dalam hidup ini. Haleluya. Keberhasilan, saudara yang kasih, menggenapi tujuan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Jadi tingkatan kreativitasnya adalah di mana kita menggenapi tujuan Tuhan ketika Ia menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Yang punya, saudara yang kasih, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, berarti kita punya kapasitas kreativitas yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih, jangan sia-siakan setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita menjadi orang yang kreatif. Saudara, oleh karena itu gunakanlah segala kecerdasan anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara, hikmat yang luar biasa. Kepada saudara, puji Tuhan, ciptakanlah sesuatu yang bahkan orang lain belum pernah menciptakannya kalau perlu, saudara yang kasih. Karena kita ini buatan Allah, kata Efesus pasal 2 ayat 10. Karena ini kita buatan Allah, bukan buatan manusia.
Buatan Allah yang tidak terbatas itu, saudara, diciptakan dalam Kristus Yesus yang luar biasa. Itu, saudara yang kasih, untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dan untuk melakukan pekerjaan baik itulah dibutuhkan kreativitas yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Jadi ada perintah dari Tuhan bahwa jangan tinggalkan itu. Dan kita harus diam dan hidup di dalam kreativitas itu. Di dalam melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan kepada kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah kegunaan kreativitas itu, saudara yang kasih? Saudara, kegunaan kreativitas adalah dasar dari segala karakter adalah kasih, saudara. Salah satu untuk mengekspresikan kasih, haleluya, untuk mengekspresikan dasar dari segala karakter itu adalah perbuatan baik. Haleluya. Salah satunya adalah memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Orang tidak bisa mengasihi tanpa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan baik adalah ekspresi dari kasih, dari dasar karakter yang penting untuk membentuk karakter-karakter lain, termasuk kreativitas dalamnya. Saudara bisa melihat bahwa pekerjaan baik itu sangat penting dan itu dijelaskan oleh Alkitab. Mari kita lihat satu demi satu ayat yang memperlihatkan bahwa pekerjaan baik itu sangat penting, saudara. Roma pasal 12 ayat 21 berkata demikian, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya, firman Tuhan pagi ini sampaikan kepada kita bahwa kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan baik. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 memperlihatkan juga kepada kita betapa pentingnya perbuatan baik itu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan atau perbuatan-perbuatan baik. Jadi Tuhan sudah berikan kesanggupan kepada kita untuk berkreativitas, sehingga kebaikan-kebaikan itu muncul dalam setiap tindakan hidup kita. Galatia pasal 6 ayat 10 berkata demikian, saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, jangan sampai kesempatan itu hilang. Selagi masih ada kesempatan, kata Tuhan, marilah kita berbuat baik. Saudara, ketika kita punya keinginan dengan sungguh-sungguh memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, pada saat itulah saudara sedang mengekspresikan kreativitas yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, kata Tuhan. Jangan pilih, tebang pilih apalagi. Tetapi terutama, saudara yang kasih, kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, hari ini begitu jelas yang Tuhan sampaikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 10 berkata demikian tentang betapa pentingnya kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala perbuatan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, kalau saudara ingin memenuhi semua apa yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang perbuatan baik, saudara harus dan tidak boleh kudu harus, saudara harus hidup di dalam kreativitas. Kalau tidak, saudara yang kasih, saudara akan kewalahan, saudara akan bingung. Tapi ketika saudara ciptakan kreatif demi kreatif, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang. 1 Timotius pasal 6 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian, peringatkanlah
agar mereka itu berbuat baik. Peringatkanlah kepada mereka supaya mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan itu butuh kreativitas. Haleluya, puji Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mula. Ini Yetser, saudara yang kasih. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya, saudara yang kasih. Rupanya memang demikian yang Tuhan berikan, ciptakan dan berikan kepada kita, bahwa kita diciptakan dengan daya kreativitas yang luar biasa adalah untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Titus pasal 2 ayat 7, saudara berkata demikian, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu bagian dari teladan yang harus kita contohkan kepada setiap orang dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus pasal 2 ayat 14 berkata demikian, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya. Titus pasal 3 ayat 1, saudara, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Saudara, Tuhan ciptakan saudara menjadi orang yang penuh dengan daya kreativitas adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Titus pasal 3 ayat 8. Titus pasal 3 ayat 14 berkata demikian, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Haleluya. Puji Tuhan, berbuat baiklah saudara yang kasih. Ada banyak sekali ayat yang saya kumpulkan nih saudara. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 berkata demikian, miliklah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, saudara yang kasih. Jikalau saudara menjadi orang yang asing di negeri yang asing, saudara ingatlah ayat ini disampaikan juga bagi kita. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan pada hari ia melawat mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, bagaimanakah mengaktifkan kreativitas? Ini penting saudara. Saudara, kreativitas hanya bisa diaktifkan lewat pikiran. Tidak boleh tidak. Lewat pola berpikir. Karena pola berpikir itulah suatu titik di mana kita akan melakukan sesuatu. Titik awal kita melangkah melakukan sesuatu itu adalah pikiran. Pola berpikir. Yaitu pikiran yang diwarnai oleh nilai-nilai firman Tuhan. Karena kalau bukan diwarnai oleh firman Tuhan, maka kreativitas itu akan menghasilkan kejahatan. Dan hanya untuk memenuhi keinginan ego kita saja. Puji Tuhan. Oleh karena itu jangan tinggalkan firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, saudara kasih. Karena firman itulah yang memberikan energi kreatif kepada kita. Puji Tuhan, roh yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti, adalah roh dan hidup.
kata Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan aku akan menerimanya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Termasuk bagaimana kita bisa berbuat baik melalui kreativitas yang kita lakukan. Saudara, ketaatan kepada firman Tuhan, pikiran-pikiran yang diwarnai oleh nilai-nilai firman Tuhan, menyebabkan kita menjadi orang-orang yang punya daya kreativitas yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang tidak mau hidup, yang tidak berguna, tetapi berpikir dan selalu ingin punya kemauan dan bertindak untuk menjadi berkat buat banyak orang. Sebagaimana Petrus ketika semalaman dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Saudara, ketika dia taat kepada Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Aneh bin ajaib, perahu itu sudah mulai disandarkan di tempat yang dangkal berarti saudara. Semalaman dia sudah pergi mencari ikan tidak dapatkan. Tetapi ketika Tuhan perintahkan dan dia taat kepada perintah firman Tuhan itu. Dan ketika jala itu ditebarkan saudara yang kasih. Ikan begitu banyak sampai jalanya hampir koyak. Susah diangkat, ditarik. Sampai Petrus minta bantuan dari teman-temannya. Penting sekali saudara yang kasih. Pikiran-pikiran yang diwarnai oleh firman Tuhan. Pikiran-pikiran yang mengandung nilai-nilai firman Tuhan. Haleluya. Daud mengerti perkara ini oleh firman Tuhan disampaikan oleh Daud melalui Mazmur pasal 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, kata Daud, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Luar biasanya firman itu. Luar biasa roh yang Tuhan berikan kepada kita. Itu mempunyai daya cipta, dia daya kreativitas. Meng-create sesuatu, saudara. Menciptakan sesuatu. Dan itu butuh daya kreativitas. Saudara, bagaimanakah kita meningkatkan kreativitas? Saudara yang kasih. Kreativitas itu, saudara, adalah ekspresi dari hikmat. Salah satunya bagaimana meningkatkan ekspresi kita adalah kita harus terus-menerus, saudara, minta hikmat kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata demikian, tetapi apabila antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendang, maksudnya hikmat itu saudara, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan memang demikianlah ketika Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Tuhan sudah berikan hikmat, kemampuan untuk kita menjadi orang yang punya daya kreativitas yang luar biasa. Jangan sia-siakan. Tuhan telah memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Puji Tuhan, saudara kasih. Mari saudara kasih kita mau evaluasi diri kita. Apakah kita membangun hikmat lewat firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan siang dan malam? Apakah kita menemukan kreativitas dalam keluarga kita? Atau kita mulai mengajarkan kepada mereka bagaimana berkreativitas dalam hidup ini? Apakah kita menyediakan waktu untuk merencana strategi, saudara yang kasih, untuk hidup ini supaya kita menjadi orang yang hidup berdampak dan punya buah-buah yang luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, kalau ada penghalang, justru gangguan atau penghalang dari hidup ini justru kesempatan buat kita untuk menciptakan suatu kreativitas untuk menghadapi setiap gangguan dan halangan dalam kita menghadapi kesempatan, memanfaatkan kesempatan yang ada pada kita.
taklukkanlah setiap perintangan, taklukkanlah setiap halangan dengan kreativitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka kita akan menemukan jalan-jalan baru, cara-cara baru yang luar biasa. Dan kita akan bersuka cita, bersorak-sorak, dan kita akan punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan yang hidup bersama dengan kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Shalom, selamat beraktivitas, selamat berkreativitas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Limpahkan kepada kami semua setiap anak-anak-Mu yang punya kemauan, yang menaruh niat dalam diri untuk menjadi berkat buat banyak orang. Suatu daya kreativitas yang luar biasa, hikmat yang luar biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati setiap apa yang kami kerjakan. Kami percaya itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang sukses, bahkan sukses yang seutuhnya, sukses yang sejati, sukses yang membawa kita, membawa kami, saudara yang kasih. Puji Tuhan, membawa kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau, buka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih. Sampai jumpa kembali dalam program kami Marketplace Fellowship dengan tema yang sudah cukup lama, saudara, yaitu sukses di dunia, mati masuk surga. Sukses yang seutuhnya, sukses yang sejati. Fully successful. The true successful, saudara. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Shalom.